Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau cerita singkat ya, raket-raket yang saya koleksi. Sebagian ada yang punya brand ternama, sebagian ada yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ada sekitar 10 brand raket. Beberapa brand ada berapa unit ya saya koleksi. Ini mungkin lebih kepada raket-raket emergency kali ya guys. Raket emergency harganya 300 sampai 5,5 600 kurang ya. Mungkin ada yang sebagian di bawah 300, saya lupa yang mana. Karena ini koleksi sebagian sebelum Covid saya iseng-iseng koleksi gitu ya. Buat raket emergency, buat warming up, buat raket dipinjemin di lapangan kalau ada yang nggak bawa raket. Lebih kesana sih intinya. Di samping itu juga raket-raket ini juga unik, maksudnya banyak orang yang nggak tahu brand tersebut dan speknya juga, material speknya juga sebenarnya masih lumayan. Oke, kita awali dari yang pertama, ini Mizuno Nanoblade. Saya semuanya saya rasa belum pernah saya tes play ya. Jadi ini sini Mizuno Nanoblade 909. Ini kita lebih menikmati aja guys ya, spek yang tertulis beserta desain raketnya gitu ya guys. Jadi saya belum bisa memberikan penjelasan bagaimana use experience-nya ya. Using experience seperti apa belum bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang beberapa yang pernah saya pakai gitu, ntar saya jelasin. Ini si Nanoblade 909 ya. Ini atasnya seperti ini guys ya, aerodynamic ya, frame atasnya. Ini frame konsep, ini speknya ya, 3 dia masuk HTV ya, mengarah HTV dan ABS Japan high modulus graphite. Ini di kaosnya guys, kalian lihat aja seperti ini. Tadi frame atasnya sepertinya guys. Ini berapa sih, 300 sampai 400 kali ya, saya lupa guys ya. Ini enak, feelnya ringan ya. Ini juga ada, ini Nanoblade ya, Nanoblade seperti ini. Ini ada ya, di kos sepertinya guys ya. Jadi kalian enjoy aja ya videonya. Ini Aerobox udah ngadopsi teknologi yang dipakai juga di Florialite. Ini aerodynamic frame atasnya ya. Saya belum juga nyoba, ini mirip-mirip ya sama si Nanoblade ini guys, speknya guys. Ini 400 kali guys ya, saya lupa ya. Mirip ya speknya ya, berat, balance point sama maximum tensionnya. Saya lupa, perasaan saya beli warna silver tapi kok biru ya. Ini handicapnya. Oke, itu Mizuno Technoblade sama Nanoblade. Ini si Florialite, ini pernah saya review juga. Ini raketnya guys, raket enak, nggak kalah sama Mizuno JPX Force sama JVX series ya, JPX Force sama JPS Power ya masalah. Ini udah Aerobox, ini enak juga guys, lumayan. Kemudian ini, nah ini si Dynalite sama si Dynalite-nya ada 2 seri ya, 58 59. Cuma saya prefer juga sama ya, jadi nggak usah review lagi.
Ya guys, intinya itu Floria Light juga ada. Saya ternyata koleksi 3 guys, saya lupa ya. Nah ini si Dana Light. Ini dua karakter yang berbeda ya sebenarnya. Kalau yang 58 ini glossy, yang 59 doff. Ada super lightweight teknologi ya. Di sini kalian bisa compare ya, bisa lihat. Kalau yang 58 Japanese high modulus graphite, ini 4 points inner wave ya. Kita lihat spek langsung ya guys. Ya, sama-sama Japan high modulus graphite. Nah ini kalau kalian lihat langsung di shaftnya nih guys ya, sebenarnya saya lebih senang yang 58 ya, lebih head heavy guys feelnya itu dibandingkan yang 59. Dan secara look juga 58 ini buat saya lebih cakep ya dibandingkan 59. Nah, ini guys yang di atas 59, ini buat 58 ya. Tuh guys, kalau kalian lihat dari weightnya sama-sama 5U ya, balance nya 295, tapi nggak tahu kenapa si 58 ini lebih enak buat tag ya. 28 LBS sama dan ultra fleksibel. Mungkin feel saya aja apa sebenarnya saya nggak tahu, tapi yang pasti lebih dapat untuk attack itu sih Dynelite 58. Ini dua-duanya pernah saya coba ya, dan 58 ini saya rasa lebih kokoh ya, nggak tahu kenapa. Kalau 59 dulu saya pernah nyoba, udah putus dan retak malah. Dia ini guys nggak dipakai tabrakan, mungkin tensinya terlalu tinggi ya, dia putus dan retak ya. Oke, itu dari Mizuno. Kemudian ini Lenovo Pro ya, mungkin sebagian kalian nggak banyak tahu brand ini. Ini saya beli karena ini buatan Taiwan ya, dan juga heavy guys. Ini kalau nggak salah 350 ribuan kalau nggak salah. Nano power frame, ini yang Fearless series, dia kayak tato ya. Nah ini Japan teknologi. Nah ini guys ya, dia flex masuk ke 73 gram, dan dia balance pointnya 83 sebenarnya ya, beratnya ini balance point di 300 nih guys. Ini sebenarnya kalau saya feel kayak raket apa ya, nggak terlalu heavy ya, lebih ke all round. Cuma mungkin ya nggak banyak teknologi ya saya rasa. Cuma yang saya suka ini made in Taiwan guys ya. Gimana ya kemarin saya nemuin made in Taiwan ya, bentar guys. Nah ini guys, made in Taiwan ya, nyoba-nyoba ya. Dan yang Pro ini seperti apa ini guys, made in Taiwan. Ini guys tuh ya, ini juga lumayan worth it. Yang ketiga ada dari Philips. Ini ada 4 seri ya, ada 4 seri Philips. Belum saya buka guys. Ini sebenarnya speknya tuh mirip-mirip guys ya, speknya mirip, terus harganya juga relatif terjangkau, 300 sampai 400 ribuan. Saya lupa yang mana yang 400. Dari si Radical 1001, Radical 1001 ya. Ini raket yang saya rasa buat beginner cocok ya, yang punya budget low budget ya, ini cocok ya. Ini dia power shaft. Ini dia di seri moderate nya Philips. Ini framenya seperti ini, memipi power frame. Ini karbon grafit di sini. Oke. Nah ini kayak dia agak melengkung dalam ya guys. Oke. Ini speknya 290 plus minus 3 mm, 31 lbs. Exposure to sun heat or live in car boot may damage the racket. Jadi jangan taruh di mobil atau
terpapar langsung sinar matahari. Tension di 31 lbs ya. Dia masuknya Triu 87 gram ya. Terus ada juga ini fillet energy synergy FT01 ya. Ini lebih cakep menurut saya, desainnya low aerodynamic ya. Maximum tension di 31 lbs. Carbon graphite ini ya, ini framenya seperti ini. Ini Synergy FT01, dia masuk moderate juga ya, carbon graphite. Nah ini speknya dia 285 sampai 290, lebih ke all round ya, 31 lbs juga ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan dia masuk, nah ini guys, ini kalau nggak salah saya ambil yang 3U ya, dia ada dua versi, 87 gram dan 82 gram ya. Serafnya juga 3U ya kayaknya, saya lupa lagi. Ini ada fillet The Big Saver 101 ya, ini juga, ini mirip yang tadi ya, mirip si Radical 1001. Dia lebih pipih ini framenya tuh. Ini carbon graphite ultra dynamic frame. Jadi ini guys tampilannya tuh, moderate juga, maximum tension 31 lbs, power shaft. Nah ini lebih head heavy ya, mengarah head heavy ya, 290 plus minus 3 mm. Oke. Ini juga kalau nggak salah 3U ya, 3U ini guys, 85 graman. Nah ini yang unik si Shockwave 2 ya. Nah ini desainnya rame ya. Ini framenya low aerodynamic, tension 31 lbs. Ini dia sama kayak tadi ya, dengan Radical 1001 mirip tuh, framenya agak pipih melengkung ke dalam seperti ini ya. Ini guys, dia masuk 3U juga ya, nih ya, 285 sampai 290 balance pointnya, lebih ke all round ya guys. Seri yang ini si Shockwave 2 ya. Nah ini guys tuh, ini 300 sampai 400 ribuan kayaknya. Ada salah satu yang saya beli itu 295an, 300 kurang, tapi lupa yang mana. Tapi intinya ini semua seri ini speknya mirip-mirip, materialnya pun kayaknya gak beda jauh ya guys. Kayak ini mungkin udah mulai jarang kan di toko-toko, kalian bisa hunting ya, beginner kayaknya perlu nyoba raket ini ya. Banyak yang 3U ya, cocok buat kalian yang untuk melatih kekuatan lengan kalian. Shockwave 2 ya, kemudian ada The Radical 1001 ya, kemudian ada juga, kita zoom in dulu guys biar kelihatan. Oke ya, Radical 101 1001. Ini si The Big Saver 101. Ini si Synergy FT01. Oke, itu kalau misalnya compare langsung ya. Kalau saya sih lebih suka secara feel ya, nggak tahu bukan Radical nih, si ini nih The Big Saver ini kayak lebih enak ya, lebih friendly di feel di tangannya. Oke, itu brand ketiga. Lanjut kita ke brand keempat. Ini ada Tolson. Ini seri jadul ya guys, Tolson 1, 2, 3 keempat ya, Focus Flexibility ya, N99. Ini raket all round yang speednya dapet ya, materialnya pun bagus. Ini di atasnya diamond shape frame. Ini saya pakai baru sekali kalau nggak salah. Ini gopean sampai sekitar gope 5,5 ya. Ini apa ya, buat beginner cocok
buat yang suka main cepet juga cepet ya, dapat ya guys. Enak kok ini ya, kalian bisa lihat ya looknya, pipi gini ya. Jadi emang kayak model Flare Drive ya, dia tuh buat speed enak banget ya, main cepat enak guys. Powernya saya rasa nggak istimewa. Atasnya diamond shade frame, oke. Itu yang Towson. Ada lagi Towson yang ini juga raket jadul. Ini masih ada bandrolnya guys. T-Max Power 8200G. Ini juga mirip ya framenya sama si ini. Nah, focus flexibility tuh. Jadi ini buat main speed enak ya guys. Yang T-Max Power saya belum nyoba, kata teman sih enak ya. Cuma kalau kita lihat dari speknya kayaknya feelnya mirip-mirip ya. Ini buat yang suka main gesit ya. Tapi ini lebih murah guys, 350.000 nih, masih ada bandrolnya nih. Tapi di sini saya beli batangan guys. Tuh, seharusnya dapat bonus apa nggak tahu ini. Tuh ya, bisa kalian lihat ya, yang Towson ya seperti ini. T-Max Power sama Focus Flexibility N99. Oke, lanjut kita ke sini dulu guys. Ini pun sama Pro Connect ini raket dari Swedia guys, sebenarnya Eropa. Dia tuh di tenis terkenal ya, Pro Connect. Nah ini guys, ini dia kayak model-model ya jadul ya, dia oversize framenya. Ini ada tulisan titanium ya di atas ini tuh. Nah ini guys, extended power shot. Jadi desainnya ini tuh untuk memperbesar area sweet spotnya. Ini raket yang lumayan enak ya, buat warming up enak, buat power lumayan ya. Ini GoPro ya, pas tengah kalau nggak salah, titanium XL. Nggak banyak spek tertulis. Ini recommend tension di 26 lbs. Saya pasang senar apa kemarin ya, oh ya, Violet Ultra Sonic 63. Enak guys, nggak kalah sama Carbonex 21-nya Yonex. Ini juga udah mulai langka ya, kalian bisa cari. Ini buat main apapun juga lumayan, cuma emang agak sedikit berat ya. Oke lanjut, kita ke Flex Power. Ini saya beli sebelum COVID-19. Aduh guys, udah lama ya. Ini dia Malaysia punya ya. Ini raket yang buat saya cukup ya not bad ya desainnya. Hemdulus Graphite Super Slim Sub. Jadi subnya tuh dia tipis kayak yang saya suka tuh. Ya kecil. Kayak Heatwave Play Power ya, Heatwave 8 atau 9. Kemudian juga subnya juga dia pendek guys, 670. Kayak mirip Astro 88 S Pro. Nah, itu shaftnya kurang lebih shaftnya seperti itu ya. Dan apa ya, kalau yang 88 S Pro kan dia grometnya sedikit ya, cuma 72. Ini kalau nggak salah 76 ya. Nah ini guys, 86 gram ya, 3U ya guys, 290 plus minus 6 mm. Flexibility-nya 8,5 sampai 9, tensionnya sampai 30 lbs. Ini kayaknya raket yang buat main gebuk lumayan enak nih guys. Ya, ini kalau nggak salah 300 ribuan juga deh. Saya beli sebelum COVID ya. Ini end cap-nya. Tapi enak kok guys, di feel di tangannya sebelum senarin ini enak kok. Ya, grometnya juga putih ya. Oke. Itu Flex Power. Kemudian ini guys, Protect 1, 2, 3. Kok ada 5 ya, banyak ya. Yang si Protect ini juga speknya mirip-mirip sebenarnya guys. Speknya mirip-mirip, cuma ada satu yang agak sedikit berbeda. Nah, ini saya ceritain ya. Jadi si Protect ini yang
sekarang dikontrak oleh Fitriani ya, Woman Single Indonesia. Dia dikontrak sama Protex. Oke, dari si split wave ya, saya suka warnanya purple ya. Kemudian ada warna pink, putih. Ini buat saya warna yang jarang ada di raket, jadi unik aja ya, eye catching ya, jadi menarik perhatian ya guys. Saya suka slimnya juga, shaftnya juga slim. Split wave ini aero edge frame ya, jadi frame itu tajam ya guys. Nah, ini guys, bagian atasnya ini ya, di aero edge frame. Nah, ini guys, ini looknya saya suka. Ini benar-benar slim loh guys, shaftnya guys. Pipih juga ininya, T-jointnya. Maximum tension di 35 lbs, ultra slim shaft. Nah, itu ya guys, dia shaftnya benar-benar slim ya guys, si split wave ini. Kayaknya ini cocok buat main speed kalau dari speknya seperti itu. Nah, ini guys, kita lihat sama-sama. Nah, itu ya, 80 gram plus 2, jadi 4U mengarah 5U ya. Balance pointnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi, 295, masih lumayan heavy ya. Stiff flexnya dan tension di 28 lbs plus 2. Dan kalau dia stiff itu buat akurasi bagus guys, buat main kontrol enak. Ini si split wave ya, berapa nih, 400 ya nggak salah ya, saya lupa. Terus ini yang nada, ini yang seri Myth 99N. Nah, dari abis megang ini kesini, ini kerasa berat dan kerasa kurang enak sebenarnya si Myth 99 ini. Nggak enak untuk apa ya, main speednya kayaknya agak kurang ya, sedikit berat ya. Ini atasnya dan tensinya pun nggak sekuat yang si split wave tadi ya guys. Terus juga di course juga lebih low profile, nano carbon, high modulus graphite. Nah, ini guys, kita lihat speknya dari si Myth 99N. Nah, 84 gram ya, lebih berat ya, plus minus 2, 3U ya, mengarah 3U. Lebih sedikit headlight ya, 29 mm, regular flex, dan 28 lbs plus minus 2. Ini secara feel masih di bawah split wave menurut saya. Kemudian ini yang agak mirip desainnya si Splitfire dan Hero Stand. Yang ini kalau nggak salah 3,5 ya, saya lupa. Ini kalau nggak salah 400 sama 3,5 kalau nggak salah ya. Ini guys, Splitfire sama Hero Stand. Ini apa ya, saya lebih senang kalau untuk di call si Hero Stand ya. Ya ini guys, tampilannya mirip-mirip ya guys. Kalau Splitfire ini apa ya, di callnya agak udah terlalu banyak ya di pasaran. Speknya pun mirip-mirip guys kalau antara dua ini, antara si Splitfire sama si Hero Stand. Ini kalian bisa lihat ya, kita dekatkan. Jadi si Protex ini nggak tahu kenapa dia tuh nulis speknya tuh kecil-kecil banget guys. Jadi ngezoomnya itu pelan-pelan gitu. Ya maaf ya, maklum HP-nya nggak murahan ya guys. Tuh weightnya kalau si Splitfire ini lebih berat ya dibandingkan Hero Stand.
87 gram plus minus 2 kalau si Hero Stand 84. Kemudian flexibility-nya si split fire ini medium, kalau si Hero Stand flex ya, high flex ya, jadi ngebantu buat power. 28 lbs sama ya. Kalau yang si split fire ini emang buat main apa ya, lebih ke all round ya, jadi balancing pointnya pun 285. Kalau si Hero Stand 290 lebih berat kepala. Tapi kalau di secara feel saya lebih, nggak tahu kenapa ya, lebih suka yang ini ya. Terakhir satu lagi yang dari Protect itu, nah ini guys, kalau kalian beli raket Gosen atau Hard Pyrophil tuh ada yang harganya 400-500an ya. Ini di Protect juga ada. Kenapa saya pilih ini? Karena ini jarang yang punya juga, dan dia ada wave di sini ya, ada gelombang di frame-nya tuh. Kalau kalian perhatikan sesama. Kalau di Gosen ada ya, Gosen Pyrophil tuh, yang harganya 2-3 jutaan ya, 2-3 jutaan. HN-nya Gosen. Ya ini mungkin versi affordable-nya dari brand Protect. Ini Protect Zephyr ya guys. Protect Zephyr crossover. Hard juga punya Hard Pyrophil ya, kalau kalian cari tuh ada, cuma banyak yang punya, jadi saya milih yang ini aja. Hard itu brand Indonesia guys, asli Indo. Kalau nggak salah tuh namanya, ownernya Hartono ya. Terus ya buat brand namanya Hard, jadi Hard itu diambil dari, maaf, Pak Hartono ya, jadi dipersingkat jadi Hard ya, Zephyr crossover. Ini 500 ribuan ya kalau nggak salah. Tension dari 35 lbs maksimum, jadi ini high tension frame. Ini Zephyr crossover. Nah ini speknya kita perhatikan sama-sama guys. Itu ya, kelihatan ya. Kita lihat dulu deh desainnya dari sini ke sini, atas ke bawah. Dia tuh bergelombang ya guys. Nah ini mungkin, kalau ini mungkin akan saya senarin ya, saya penasaran sama feelnya ya, gimana sih pakai raket yang punya wave seperti itu di framenya ya. Ini mungkin salah satu raket yang pernah saya masukin lace untuk saya senarin, saya pengen tes play, tapi itu guys, keterbatasan waktu guys. Ya ini desainnya, Protect Zephyr crossover. Nah ini speknya guys, 80 gram plus minus 3 ya, masuknya 4U ya, 4U mengarah 5U ya. Kemudian dia 290 plus minus 5 mengarah head heavy, stiff juga, tension 28 lbs plus minus 2. Jadi raket stiff itu kelebihannya enak guys buat kontrol akurasi bola tuh ya. Protect crossover, Zephyr crossover, ini endcapnya itu. Kemudian dari brand Hard, ini guys, Hard Perfect 33, ini keluaran baru Hard ya, Japan, Helmut Graphite. Frame atasnya dia juga ada lengkungannya di sini. Beginner ini pro coba nih, ini raket murah ya, 300 ribu sampai 400. 3U ya, enak nih buat gebuk. Medium ya, balancing pointnya 30 lbs. Nah ini, terus seri jadulnya ini ada guys, ini nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya, mungkin 3 tahun ke belakang ya. Power Force 66. Nah ini guys, dia mirip Gosen Graphite LED sama Gosen Mirage ya. Ini mau Helmut Graphite juga. Nah ini Hard ini asli Indo guys ya. Aztec, Hard, Play Power, Heiko itu USA ya guys, 28 lbs. Ini 400 ribu kurang, 375an, 3,5an atau 375. Ini guys udah pada ngelupas ya apa di bawaannya ya. Kalau saran saya sih enakan yang ini ya secara feel,
yang lamanya, Power 466, dibandingkan yang Perfect 33. Lanjut guys. Ini juga brand Jepang, ini brand baru guys, Core ini. Ini 300 ribuan juga sama ya. Nano Power Frame, dia gede ya, oversize frame ya. Ini buat sweet spot yang enak guys, buat mukul enak nih. Nano Woven Carbon ya, Nano Speed 2016 itu serinya. Nah, for you ya, 82 plus 2 gram, balancing point 295 plus 5, hampir 300 mm. Lainnya 675. Ini lumayan enak sih secara feel ya. Buat apa? Beginner tuh sebenarnya buat pakai raket-raket oversize frame itu buat saya ya lebih cocok dibandingkan raket-raket yang frame-nya kecil. Ini 300 ribuan juga. Ini Forza Graphite Light 6U, ini raket ringan ya. Kayaknya barunya udah nggak ada, kayak susah ya dapetin ya. Powernya 5 ya, balancing point 290 mm, dia di 72 gram sampai 75. Jadi ini raket ringan ya, Forza. Ini carbon nanotube, ini 3,5 kalau nggak salah. Kayak masih ada mungkin barunya, agak susah tapi ya nyarinya. Nah ini yang Forza Precision yang 4,5 sampai 500 ribu. Carbon nanotube, dan ini buat control enak guys, super control. Rata-rata raket yang frame-nya itu punya apa, frame yang kontrol itu emang apa ya, solid guys materialnya. Selisih cepat ya main tadi ya. Ini Precision 900, Forza Precision 900 ya, seperti ini tampilannya guys. Carbon nanotube, Innovate in Denmark, dia tension di 26 lbs. Oke, perhatikan ya guys, beli raket tuh berapa kuat tarikannya. Even raket mahal pun nggak jaminan dia bisa tarik high tension ya. Dan saya bukan tipe orang yang tertarik untuk melihat raket secara high tension frame, enggak ya. Ini ya guys, yang penting tuh spek materialnya tuh bagus, flexibility-nya di 2 ya, powernya di 5. Nah ini kayak 3U ya, 87 plus minus 2 gram, dan dia mengarah heavy ya, 295 plus minus 5 gram. Tangan sampai kotor guys. Ini emang di gudang belum saya bersihin ya, jadi sampai kena kotorannya guys, debu. Oke, ini ingat, ini jangan kencang-kencang ya, 26 lbs aja cukup ya guys tuh. Terakhirnya dari brand baru, Lingmei ini berapa sih, 4,5 apa 500 ya, saya lupa guys. Ini saya suka apa, lebih ke desainnya minimalis tapi warnanya jarang yang punya gitu. Jadi dia itu Jekyll green ya, bahasanya tuh hijau Jekyll. Ini muscle wave top. Ini saya megangnya aja udah enak guys, buat gebuknya lumayan enak di Lingmei ini. Serinya Rapidity 680. Jadi 680 ini mengingatkan saya pada angkatan saya waktu saya dulu di suatu boarding school. Saya angkatan 680, jadi ini tuh ininya yang bikin saya tertarik ya, di samping warnanya yang eye catching, dan 680 ini guys, ini yang keramat buat saya. Ini for you ya, 82 plus minus 2 gram, balancing point di 295 plus minus 5 mm. Ini di feel di tangan tuh enak loh guys, nggak tahu kenapa. Saya juga ini termasuk raket yang mau saya senarin ya, mau saya coba di lapangan nanti someday insyaallah ya. Tension di 30 lbs ya, for you G5. Nah ini guys tuh, Lingmei Rapidity 680. Nah tuh ya, kelihatan ya, ini
kayaknya kalian perlu ngoleksi deh guys, ini raket enak loh guys ya. Raket tuh kalau di tangan saya merasa nyaman tuh besar kemungkinan enak sih ya. Udah kerasa nih feel solidnya, buat attack juga enak nih. Ini 4,5 sampai 500 kali ya, sekarang mungkin nggak tahu berapa. Oke itu ya, nextnya saya mau share kalian Aztec sama Gosen insya Allah. Terus juga Galaxy Fair 10 sama Aeromas 10 juga belum saya coba. Udah disenarin sih guys, cuma belum saya coba. Ini ya, ini seri affordable-nya dari Angga Pratama ya. Ini mungkin saya akan eksklusif untuk review dua seri ini ya. Design for Angga Pratama. Kalau si Aeromas 10 ini buat Ricky Karanda ya. Mereka pakai yang high-nya guys, ini yang seri affordable-nya ya. Seri terjangkaunya nih ya. Design for Ricky Karanda. Ini udah sesenar pakai Ultra Turbo City 6. Saya harus coba dulu ya. Ini udah harus di test play guys. Ini mungkin nanti ada video tersendiri yang ini. Aztec Gosen nanti juga, Aztec Gosen Adidas mau saya post. Itu ada beberapa seri jadul juga ada. Maybe next time. Oke. Ini Adidas sama Aztec dan Gosen ya. Thanks for watching. Ini edisi kemerdekaan. Bukan review ya, lebih kepada sharing apa ya, memperlihatkan bentukan raket-raket yang worth it dan terjangkau ya, 300 sampai 600 ribu kurang 5,5-an. Dua ini insya Allah saya tes play dulu ya, saya pakai 2-3 kali main, belum pasang grip juga guys. Ini serespek sama lo. Oke, next time ini kapan, semoga cepatnya. Thank you so much. Merdeka. Selamat hari ulang tahun RI yang ke-77. Terima kasih.